jalan-jalan ke Honolulu. Cakep. Jangan lupa membeli kue bolu. Cakep. Hei teman-teman, Piala Dunia sudah berlalu, jangan berantem mulu. Woi. Keresahan ini ya. Keresahan. Melihat banyak yang masih ribut. Masih Betul. ribut. Mendingan happy-happy aja di Speak Bola biar clear. Sama saya Tio Utomo, ada rekan saya. Saya pengganti dokter Jawa lagi-lagi ya. Padahal kemarin saya baru ketemu dia loh. Iya. Tapi hari ini dia nggak datang lagi. Iya, dia ya. sibuk. Dia sibuk, dia balik Jogja katanya. Balik Jogja. Jadi saya mementalkan ini pengganti dokter Jawa itu. Betul sekali, dan juga ada Saya dua dari Ilham Jaya Kusuma. siapa Ada namanya? Boas. Saya Buas. Dan legenda Persita Tangerang dan juga tim nasional Indonesia Ilham Jaya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini idola masa kecil kita ya. Parah. Tapi kita tanya dulu ke Bang Ilham, apakah di timeline media sosialnya orang-orang masih berdebat mana yang lebih bagus antara Uci Sanusi dan Uston Nawawi? Karena zaman dia mungkin debatnya beda. Bukan Ronaldo Messi. Kalau dulu pas Udah zamannya lama gak denger Uci Bang Sanusi. Ilham ada sosmed sih, kayaknya perdebatan itu ya. Iya. Kalau dulu mah pasti Dulu Bang Ilham- masih siapa Bang? bukan, kalau dulu kan belum ada sosmednya, masih koran ya dulu. Koran, ya. Koran. Iya. Ya, kalau sekarang mungkin ya lebih lagi kali ya. Iya. Debatnya tulis di koran, masukin di ke koran. pos. Ke pos kirim ada apa? Kirim balik. Suara membaca, suara membaca. Tapi kalau dulu Bang Ilham tahu orang mengkritik, tahu orang memuji, itu dari apa? Iya dari itu. Pertama Koran. Dari koran. Satu lagi dulu kan belum ada ya kayak sosmed sama Twitter segala macam belum ada kan. Ya itu dari apa namanya paling banyak tuh apa ya dulu kita Surat datang ke klub gitu. tidak apa maksudnya surat kabar juga, tapi kadang-kadang juga ada dari kayak sekarang tuh ada Detikcom. Kayak Detikcom kita. Oh. Kayak dari internet gitu. Internet, oh. Ya, Internet tapi awal-awal. nggak sebanyak sekarang. Internet awal-awal. Awal-awal. Yang lama banget itu yang bunyi. Yahoo, masih Yahoo ya? Iya. Yahoo. 0809. Ya Allah, 894 kali. Masukin kabelan, ya itu. Oke. Neng. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan ngobrol lebih dalam bareng Ilham Jaya Kusuma tentunya di segmen Bedah Sampai Clear. Kalau kabar yang saya dengar terakhir ya, Bang Ilham kan kayaknya pensiunnya cukup dini ya, ukuran pemain bola. Umur berapa dulu Bang? 28 tahun. Nah iya kan, 28 kan? Itu tahun berapa ya? 2013. 13. Nah, itu kabar terakhir yang terdengar di kuping saya sebagai seorang penonton awam, itu Bang Ilham fokus di PNS, makanya pensiun. Bener nggak Bang? Ya, Katanya yang saya sebagai penonton. dulu. sebenarnya sih enggak juga. Jadi waktu itu ada dua pilihan, 2013 itu. Waktu itu ada terakhir saya waktu itu bupatinya Pak Jaki. Ya. Waktu itu kan masih ada main juga itu Maman. Ya. Mungel kalau bilang kan. Nah, situ kita mau main lagi ke mungkin Liga 2 atau ke dulu divisi utama kan, Utama, ya. Liga L1 beda. Dulu ada versi dua pilihan sama Pak Jaki. Kamu main bola atau mau terus ke PNS? Nah, itu berat lah. Dilihat usia kan udah mulai agak ya sudah akhirnya saya putuskan ya udah kita ke PNS tapi kita ambil lisensi Pelatih. Oke. Jadi 2013 saya pensiun di Persita juga. Iya, berarti kalau 2013 itu 28 tahun, artinya yang dulu waktu Piala Tiger 2004 itu muda sekali. 20-an. 19. Enggak, 21. 21, 22. Oke. Nggak jauh sama Boas berarti waktu itu. Iya. 20 berapa ya? 20 ya 23 lah segitu itu lah. Iya. Berarti itu duet maut muda ya, pemain muda berarti. Masa ya. itu. Masa itu. Tapi sebenarnya sih yang bagus itu ya kalau saya sih cuman penempatan saja. Yang bagus itu Boas sama Eli Ibu. Iya. Ada Firman, ada Samsudin, ada Ponario. Ponario. Itu aja. Ya tapi kalau penempatan nggak bagus ya ganggu juga. Iya kan skill juga. Itu Yang golnya sama Malaysia di Bukit Jalil kan? Iya. Bang Ilham penempatan mati tuh. Jadi saya jujur saya nggak kalau saya bilang saya skill nggak ya skill sedikit setengah Merendah aja. cuma saja ketika ada kesempatan itu saya manfaatkan. Tapi emang dulu kecil peluang apa Bang Ilham tuh pegang bola nggak pernah lama kayaknya. ya karena saya dari dulu memang dulu kan belum ada SSB Ya. belum ada terbentuk banyak SSB nggak ada akademi atau segala macam kita dari kampung
Ya hanya saja mungkin waktu itu saya itu ketika di pertama kali ke bermain itu kan di Persita Junior waktu itu dari PS Pusri, sebelum PS Pusri ke Rasela. Nah itu saya di senior itu ya penambahannya hanya di kotak penalti itu. Latihannya. Tambahan. Makanya udah terbiasa ya. Iya. Nah. Tapi 2006 saya waktu main di Selangor itu saya operasi Oh iya. itu. Oh iya. Iya, salah satu kendala ya. Iya, kendala itu waktu itu. Iya. Ya, terus 2009 saya operasi lagi ankle. Oke. Nah, dari situ mungkin 2013 tadi pas pilihan terakhir sama Pak Bupati Pak Jaki waktu itu ya pilihan harus ada satu pilihan. Iya, Bang. Bermain bola lagi atau kamu keluar dari PNS gitu. Saya ambil Sulit ya pilihan-pilihan. Iya. Maksudnya bisa Mudah nggak itu kasih kalau pilihan, mudah. pilihan gampang. Hah? Apa Mudah ya pilih PNS. mudah? Kalau saya jelas PNS. Nggak nyari klub lagi tiap musim. Emang kalau pilihan mudah apa? Kalau pilihan Ya enggak, maksudnya pilihan kayak kamu mau PNS atau BUMN Atau komisaris. Iya, atau kayak kamu main bola aja, nanti umur 30 kamu PNS ya, gitu kan bisa gitu. Kenapa harus tadi main bola atau keluar? Tapi mungkin di saat masa pensiun itu di 2014 Bang. 2013. 13 itu udah nggak masuk timnas juga kan Bang? Udah atau, enggak. atau masih? Terakhir saya 2007. Iya, karena cedera itu. cedera kan. itu. Iya. Karena waktu itu saya 2002 itu sudah saya diangkat waktu itu jadi PNS Banten sih ya. 2002 tuh? 2002. Oke. 2002. UMR berapa? 2002. UMR. Oh, dijawab. Ya kan ya? Kan waktu itu. UMR Jogja? Tapi di Jogja juga. Di bawah tuh. Kalau dulu kan di bawah sekali. Di bawah ya? Di bawah. Waktu Banten pertama di bawah sekali. Tapi era itu emang banyak pemain bola yang akhirnya Ya. berujung jadi PNS. Di Jogja juga banyak Bang. Iya. Yang Siapa aja? ada Mas Marjono, kaptennya PSIM. Terus Mas Hatri Nurhandaya. Ya. Banyak lah beberapa. Ya karena dulu kan sepak bola masih disponsori oleh APBD. APBN, Betul. APBD, Ya, APBD, betul. APBD. daerah kan. Jadi ya udah kamu main di Persita terus, tapi kamu PNS di sini Iya. ya biar nggak kemana-mana Iya. gitu. Tapi harus loyal di situ ya Bang ya. Iya. Harus loyal. Loyal sampai sekarang nih. Terus Alhamdulillah. sampai sekarang nih. Sekarang jadi coach di Staff. Persita juga. Persita U20, alhamdulillah sudah jalan kita ini tahun keempat saya. Yang pertama alhamdulillah kita capai runner up ya 2023, 2004, 2005 alhamdulillah kita juara. Amin. 2000. Kemarin ini ya kita kalah selisih gol sama Persija. Jadi yang cuman diambil satu aja. Ini EPA ya berarti. EPA. EPA. 20. Karena untuk Pak Jaki selaku presiden Persita menginstruksikan saya bahwasanya untuk pemain-pemain muda ya khusus jadi maksudnya ciptakan lagi gitu. Persita. Tapi PNS masih? PNS alhamdulillah masih. dong. Tapi kira-kira sambil melatih terus kemudian sambil mengerjakan tugas negara sebagai PNS itu ada kendala-kendala nggak Bang Ilham? Alhamdulillah untuk sementara sih nggak ada kendala karena di dinas terkait juga saya bekerja juga di lapangan juga. Jadi saya di bidang PBL. PBL tuh apa? PBL itu Pasukan Biru Langit. kalau dulu kan Wasdal, pengawas dan pengendalian bangunan. Oke. Jadi sekarang kita sudah berubah menjadi PBL. Jadi PBL itu Wah hati-hati ini bangunan pekerjaan. dan lingkungan. Oh. Jadi pemeliharaan bangunan dan dan lingkungan lingkungan. dalam kawasan perumahan ataupun kawasan industri. Oh berarti dinas PU? Tata ruang. Tata ruang. Oke. Keliling-keliling dong berarti? Apa? Keliling-keliling. Banyak keluarnya. Iya, banyak keliling. Kalau- Inspeksi berarti ya? Iya, inspeksi. Kalau dibilang kita bicara tuh ya tombaknya APBD daerah itu. Oh. Oke. Ada CV nggak? Oh, bukan. Bisa tender point nggak? Beda. Enggak, Tapi ya satu buat, bidang. Buat pemeliharaan. Iya, satu bidang. Satu bidang ya? Tapi beda ini ya. Beda divisi. Beda. Oh, siapa tahu kan? Siapa tahu? Siapa tahu. Berarti Bang Ilham kan sering keluar, kerja seharian, habis itu ngelatih. Iya. Pernah nggak sekalinya ngelatih pakai baju PNS?
Datang buru-buru pakai batik kopi Iya, gitu ya kan. kayak pelatih-pelatih di kampung. Benar begitu, pelatih-pelatih. Kakak Sani. Kakak Sani bukan PNS ya? Bukan. Kadang-kadang ya sekali. Sesekali ya. Tapi bukan di lapangan, di classroom biasanya gitu. Oke. Classroom sore. Biasa bajunya baju bola, celananya masih coklat. Celananya masih coklat, sepatunya masih itu. Pantofel ya? Pantofel. Pantofel. iya. Tapi kalau kerja Bang Ilham, apakah naik juga? PNS sih PNS, tapi tahun itu terus maju. Ah, ini gitu, kan. Bang Ilham ada, kan biasanya kalau kita lagi di mana kayak tempat makan yang coffee shop yang isi PNS tuh tiba-tiba ada bapak yang teriak ngomong proyek 1M gitu. Lu pernah dengar kan? Kayak, wah kamu nih 1M kenceng-kenceng gitu. Ada nggak Bang Ilham kayak orang mendengarkan gitu kayak lagi makan, apaan sih ini orang kayak gitu. Ya untuk saat ini sih belum pernah sih. Kayak teriak-teriak aja dia nggak tahu bener apa kagak gitu kan. Ya kamu udah usah kirim ini 500 juta. Umurannya beda sama Bang Iqbal. Gitu, tapi kan ada lo pernah denger kan? Pernah. Bener kan? Kayak kita apaan sih ini orang nih berisik gitu ya kan? Bener apa kagak ya kan? Kalau itu memang di bidang saya, tapi itu tadi divisinya beda. Divisinya Kalau beda. saya sih memang di Wasdal, pengawas dan pengendalian bangunan. Yang after mengerjakannya ya. Iya. Setelah mengerjakan baru diawasi. Iya. Mengawasi. Sama beliau. Ketika mengawasi, misalkan berarti mengawasi bangunan yang dibangun gitu lah. Paling nggak, iya kan Bang? Yang masih Iya. diaci gitu kan? Iya. Nah, ada nggak tukang yang, wah ini Bang Ilham Jago semua nih, striker timnas gitu. Iya. Beberapa orang yang banyak, gitu. banyak. Ya, Apalagi di Tangerang, ya di Banten men dekat Tersohor Kan beliau. legend bro, legend Tangerang ini. Kadang-kadang kita pas mau kerja, tahu ada security yang hapal ya, bukan kerja kita banyak ya, ya banyak yang minta foto juga, Masih mengenali ya, Bang, ya? mengenalin. Karena di dinas terkait juga ada beberapa mantan pemain tim Persita juga, Eddie John ada situ, ada Maman Bogel dan lain-lain. Kalau yang lain-lain ada yang di dinas Dispenda, Oh, itu jadi dipisah. Jadi satu kantor berarti divisinya ada pemain bola banyak juga. Berarti kalau lagi 17-an menang mulu dong. Oh, iya itu. Enggak juga tetap aja. Jadi kan misal divisi ada Dispenda ada berapa pemain, Tata Ruang ada berapa pemain. Jadi rumah sakitnya ada juga. Jadi ada kalau kita di Kabupaten Tangerang tuh yang mantan-mantan Persita tuh ada Dispenda sama dinas Tata Ruang yang paling banyak gitu. Oke. Itu 17-an tuh keras. Ya itu 17-an bisa. Ya kita tiap tahun mengadakan ada yang namanya Piala Korfri Kabupaten Tangerang. Tadinya futsal. Futsal. Kita juara berapa kali. Sekarang Mini soccer. lapangan besar. Lapangan besar. 2 tahun kemarin kita juara. 2 tahun kemarin kita kalah terus. Oke. Tapi sorry Bro, pekerjaannya dulu waktu pertama kali jadi PNS itu di Pemprov Banten. Pemprov Banten. Tapi kerjanya itu di mana? Di kota Tangerang kah atau di kantornya. Dia di apa Serang. Serang kan Di baru- Serang. Di Serang, Banten Oke. pertama. Banten pertama. Tidak pernah dapat tugas di kota Tangerang? Karena kan itu rivalitas dulu. Enggak. Persikota dan Persita Tangerang kan. Ketika di sana tahun 2006 saya pindah ke Kabupaten Tangerang karena Oh. nggak ada kota. Nggak ke kota ya, berarti nggak pernah ya ditempatin di kota Tangerang Nggak. ya. Wah kalau takutnya kan orang, wih itu Ilham Persita tuh. Enggak, saya Ilham PNS. Beda nih, lagi nggak jadi striker, lagi jadi PNS nih gitu. Aduh, Iya bener. Tapi kan lu tadi di awal Bang Ilham pernah bilang bahwa dulu kan jarang ada SSB ya. Iya. Gitu kan. Nah itu gimana akhirnya Bang Ilham kayak memilih, gue menjadi pemain bola aja lah. Waktu di Palembang. Palembang. Iya kan lu kan kata SSB saat itu ya nggak terlalu banyak lah ya. Dulu waktu dulu tuh ya memang nggak ada SSB ataupun sama sekali. Memang dulu saya itu untuk olahraga suka sekali, terutama voli, tenis meja sama bola. Itu saya kuasain dulu. Hanya saja waktu itu orang tua suruh milih salah satu, nggak bisa 3 ini. Tiga-tiga sekalian nggak boleh ya. Kamu harus satu. Akhirnya saya ambil sepak bola karena waktu itu memang di kampung itu jaraknya lumayan jauh, hampir sekitar jarak kalau dibilang ini sekitar 7 sampai 10 kilo. Lapangan bola. Itu adanya di daerah namanya satu daerah Keramasan, deket kakek saya, nenek saya rumahnya. Ketika mau latihan pulang dari sekolah bawa plastik hitam ya kan bungkus aja dulu kita nggak punya sepatu kayak Nike atau seperti itu aja, sendal jepit,
kebetulan rumah itu waktu itu dekat stasiun kereta api, stasiun besar. Jadi kalau ada yang mau mau ke sana kita ikut. Oh, oke. Ikut nebeng gitu. Nebeng kereta bang? Nebeng kereta. Berhenti tapi katanya enggak. Enggak. Loncat langsung. Loncat. Loncat. Loncatnya juga kan udah biasa. Jadi ngikutin jalur kereta, nggak bisa berlawanan. Oh, jadi kayak- iya. Jadi Jadi, kereta jalan. kalau nggak ada kereta yang lewat, nggak ikut sana nggak, kita jalan kaki. Jalan kaki ya lumayan, Itu tadi ya 10 kilo ya. 10 kilo. Pulang pergi ya 20 kilo. 20 kilo Half pulang marathon. pergi. Jadi kalau kita habis latihan, misalnya jam 5, setengah 6, balik itu ya habis maghrib, setengah 7 sampai rumah. Jalan kaki. Nah itu di sana mainnya asal ketemu sama teman-teman. Enggak, itu ada SSB namanya. ada SSB. Dulu bukan SSB, namanya klub kampung, namanya Rasela. Yang kebetulan pelatihnya itu paman saya sendiri, namanya almarhum sekarang Sailani. Ya. Dia yang selalu menyupport saya, ayo latihan di sini. Ya dulu sudah ada namanya itu Rasela, makanya saya bisa bermain bola dasar tuh passing, kontrol. Oh, itu di situ. Dari situ. Nah, baru dari situ nggak lama ada piala namanya dulu kecamatan. Oke. Piala dulu Matahari itu top kan, Matahari Departemen store. Departemen store. Ya. Matahari Cup ngadain antar kecamatan. Kebetulan saya waktu itu ikut kecamatan seberang Ulu 1. Namanya Kertapati. Sampailah waktu itu kita semifinal. Oke. Semifinal. Final kita juara 2. Juara satunya Ilir Timur 2. Notabene pemain-pemain diklat. Diklat Sumatera Selatan. Iya, diklat Palembang. Iya. Ada yang jadi pemain top juga bang? Apa? Di itu tadi di Yang Ulu tadi menang. yang juara. Yang di Ilir. Ilir, Iya, Ilir, ya. itu pemain top pemain apa diklat semua. Yang jadi pemain Jadi pemain pemain pro, nasional. pro. Ada apa Eddie John Oh, salah Eddie John satunya. Persita itu tadi. Ada Wiganda Saputra waktu itu. Sama Leo Saputan. Oh, Leo. Wih, karena Saputra emang Palembang. Palembang. Mantan Primavera. Iya, iya. Ya, sekarang di Dispenda juga sama. Di Tangerang semua. Orang Palembang, ini PNS di Palembang siapa dong? Ini orang harusnya masa depan PNS-nya Palembang loh. Direkrut ke Tangerang. Tapi kan waktu itu memang kebetulan waktu itu kan kita dari Palembang kan ya, terutamanya Wiganda sama Coach Eddie John itu yang bawa saya dari Yang ngajak ya, Bang, ya? Dari Piala Matahari tadi. Saya masuk dilirik lah waktu itu PS Pusri Junior. Nah, dibawa masuk karena waktu itu diklat Palembang saya nggak masuk lah waktu itu. Dimasuklah waktu itu diklat Pusri Senior. Waktu itu kan masih ada Galatama, Ya. ada Krama Ida 3 Berlian, Pusri Palembang. Nah, saya masuk Pusri Juniornya. Itu umur berapa? STM kelas 1. STM kelas 1. Wah, masih 13-14 tahun itu. Ya, 14-15 tahun saya masuk situ. Sudah masuk ke mesnya. Paling muda waktu saya itu kan. Iya, karena biasanya 17-18 ya, Iya. kalau tim junior. Nah, jadi masuk sana itu juga saya selama sekolah di sana. Jadi sudah mandiri lah di sana waktu itu. Kebetulan PES Palembang di sana saya belum pernah ikut PES Palembang juga. PSP ya. PES Palembang namanya. Nah, tahun 296 tamat sekolah kebetulan Wiganda, Eddie John itu sudah duluan main di Persita. Oke. Nah, waktu itu Persita Tangerang Junior mencari pemain bakat dari luar. Kebetulan waktu itu masih Liga Remaja namanya. Kalau sekarang kan waktu itu Suratin ganti lagi di remaja. Nah, kalau sekarang dibilangnya Elite Pro lah. Elite Nah, Pro Academy. saya ikut Pusri waktu itu. Untuk dibawa- junior ini tetap? Junior tetap. Waktu ke Suratin Persita, Liga Remaja, tahun 96 bawa sini ada 4 orang. Saya, Kiki, Roni Padli, sama Ali. Nah, Nyambung lagi ada Usman sama Gusril, jadi 6 orang. 6 orang yang ke Persita Junior Persita ini. Junior. Oke, oke. Masuk semua itu. Jadi masuk semuanya, akhirnya ketemu pelatihnya waktu itu almarhum Pak Haji Solihin. Di situ waktu itu pelatih seniornya almarhum Om Bini dulu. Nah, saya setahun di situ ikut. Ya alhamdulillah waktu itu dipromosikan tahun 97, 98, 99 tuh. Dipromosi sama Om Bini almarhum ke senior. Nah, dari situlah cikal bakal maksudnya saya di namanya Persita itu. terus itu bang temenmu yang tadi Kiki Usman tadi, gimana? Namanya kayak orang biasa. Iya, jadi Enggak kayak apa? Kayak orang biasa bukan pemain bola gitu. Kayak teman kalau main.
Kiki sekarang ada PNS juga. Oh, PNS Jadi kan, Bang. 5 pemain ini sebenarnya sudah masuk PNS. Anda merasa? Benar. Emang Kalau ada Ilham, misalnya Ilham, itu bukan nama Enggak, tapi biasa. belakangnya Ilham Jayakusuma. Iya, Iya, kan ngerti. Uston maksudnya Nawawi. Bang Iya. Ilhamnya enggak. Bentar kita bandingan. Ilham Jayakusuma, Kurniawan Dwi Yulianto, Uston Nawawi, Bima Sakti. Bima Sakti, Bambang Pamungkas, Kiki. Kayak itu Bang, kayak orang Emang biasa. emang nah, pemain bola mesti ada ciri khas namanya. Orang pemain bola Iya, Indonesia. kebanyakan siapa? Lionel Messi, Iya. Cristiano Ronaldo, Ini. Kiki. Usman. Usman siapa? Usman. Usman. Kayak kurang valid sebagai Kayak nama kurang pemain bola. valid. Kayak warga aja ya. Iya. Tapi dulu jujur yang jadi seneng ngikutin Bang Ilham Jayakusuma kan namanya juga. Iya. Keren Bang. Panjang Ilham Jayakusuma. IJK Manila. Ini IGK Manila dia. Oh iya, bukan beda. Oh, beda. Sorry, Itu Bapak IGK Manila. Oh, IGK. Setahu saya waktu itu di Persita ya angkatannya Bang Ilham, nama paling singkat ya Supriyono. Dah. Oh, tapi ada belakangnya. Ada Bang, emang ada? Prima dong. Iya, ada primanya. Ada Sama, sih, sama. tapi Supriyono doang emang. Iya, Prima itu. Tetap dua ya. Tetap dua. Iya benar. Usman sama Ali. Urusan kali enggak. Kiki nggak ada ya? Nggak ada ya? Dan di zaman itu orang dengan nama Kiki orang kaya pasti bro. Bukan pemain bola bukan sih. pemain bola. Nama bagus orang kaya nggak Bang? Dia, Bang. Tahu nggak? Basic keluarganya. Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak Oh. juga. Nama doang. Nama Oh. doang. Mungkin ini dia terinspirasi ibunya dari buku. Kan ada buku Kiki tuh. Iya kan ada kan buku Kiki tuh ada tuh. Biasanya apa nama panjangnya apa panggilannya yang Kiki. Iya, karena Panggilannya Kiki. panggilannya Kiki. Tapi Iya. panjangnya kalau nggak satu Rifki apa itu nah lupa. Mokodompit. Tapi dari 5 ini saya, Iya. Roni, Ali, Kiki, Usman itu ini yang PNS saya, Kiki, sama Ali. 3. Yang 2 ini seharusnya PNS. Hanya saja mereka tidak apa namanya kalau bilang pengembalian berkas. Tapi kita sudah bilang. Waktu itu si Roni, si Ali ini sudah kita bicara. Pemberkasan namamu sudah ada. Ya dia ada satu di Palembang, satunya ada di Jambi. Ya mungkin ya tadi. Ya, nggak mau jauh keputusan. mungkin Ya. Rezekinya di sana lah ya. Dan langsung masuk tim senior Persita. Persita. Di Tahun 99. 9798. 9798. Om Beni Dolo pelatihnya. Iya. Langsung dapat jam main tidak? Enggak, jauh. Cadangan. Iya, belum main dulu harus kalau kita dulu senior itu memang ya, respect sekali. Saya latihan itu benar-benar saya pernah dikasih cuci suruh sepatu namanya itu Mulyadi tuh. Cuci sepatu abang. Kita namanya cuci. Bau banget ya? Ya enggak, bukan kotor. Cuci ikutin. Ya kita respect. Wah, pokoknya kalau dulu kan junior sama junior memang ya? benar-benar ya kayak waduh. Digojlok ya. Ambil itu, ya. Ambil, ya aduh saya bilang ya wajar nggak apa-apa kita juga hormatin kan ketika itu. Tapi kan selama saya sampai pas main-main udah kenal ya lumayan. Nah waktu itu memang saya nggak jadi starter dulu. Memang apa namanya di mental lah Ya. kan kalau dibicarakan saya dulu waktu digembleng sama Om Ben itu keras sekali. Wah Om Beni emang. Waduh. Tapi memang bagus buat kita. Sebelum pertandingan, sebelum latihan itu, waduh. Saya waktu pas pertama kali main, menit pertama kali itu saya ingat itu lawan PSB Lampung. PSB Lampung. Nah, notabene waktu itu kipernya tuh Bengjen. Bengjen Membalau. Nah, apa tahu kan? Iya tahu. Tinggi besar Persija. Iya. Nah itu pertama kali main saya 15 menit terakhir. Waktu itu udah menang unggul 2-1. Gantiin siapa masih ingat Bang? Ganti kalau nggak salah itu Widiantoro. Waktu itu masih ada Widiantoro. Strikernya Mungil tuh Kancil dari Jawa siapa? Kancil, ini Ari Kancil? Bukan. Temen saya tuh. Ada. Orang ini ngawur, orang ini. Tapi temennya Orang ini namanya ngawur. Tapi dia Kancil, Oh Kancil. Apa ya? pendek orangnya. Iya. Tapi meninggal Iya, saya. iya. Ya itu Agus Parman gitu waktu itu udah masuk juga. Nah waktu itu saya tuh ganti Widiantoro. Berarti kompetisi Liga Indonesia itu ya Bang ya? Itu tuh waktu itu masih kalau nggak salah itu 97 dan 97 tuh apa sih apa ya kompetisi Perserikatan. Bukan udah liga. Udah Liga? Ininya Sebelum Bang. belum Bang. Sebelum Bang. Ininya Reebok.
Reebok. Iya, yang logo Reebok di Reebok. Indonesia, Liga Indonesia. Liga Indonesia. Ligina. Ah, Ligina. Ligina. Belum Dunhill itu ya? Daniel Udah sebelum, itu malah sebelumnya kan, sebelumnya. Pokoknya dia Reebok ya, semua peserta Apparel waktu itu Reebok semua. Entar ribut apa ya kan, Reebok aja pokoknya. Yang kayak ini tapi Reebok semua. Reebok semua iya. Yang bajunya kadang-kadang besaran, gombrong semua. Enggak. Baju masih ada nggak? Aduh. Udah tanyain di off cam tadi. Oh gitu. Oh, Anda udah tanya? Oh, udah tanya. udah Nggak mau curi. minta masih dia. Oh gitu caranya. Soalnya dia Zaman sudah itu ada. kan Reebok. Nah, setelah saya masuk situ, cetak gol loh. Alhamdulillah. Langsung cetak gol, Bang? Cetak gol. Debut Nah, dari debut pertama, Lewat apa? Masih ingat nggak? apa? Sundulan, Sundulan atau apa? Enggak, crossing waktu itu si apa? Bek kanan tuh masih siapa lupa saya dah. Dari crossing. Di crossing saya cetak gol. Nah, habis itu besoknya minggu berikutnya dimainin lagi menit 10 menit lagi, menit 10 menit akhirnya pertandingan yang keberapa baru full. Dari awal. Nah, itu kan memang buat buat mental kita bermain. Jadi Om Benny juga tahu kan maksudnya kalau kita dipasang pertama pemain muda yang ada bisa down. Belum adaptasi juga kan. Adaptasi juga. Makanya dipasangnya pelan. Ya, akhirnya sampai putaran itu ya saya itu dalam tim terus jadi jarang sekali yang nggak main waktu itu. Jadi berarti Dari tahun 96 sampai 2006. Saya itu 2006 baru pindah saya ke MPB Selangor. Ya, berarti di Indonesia tuh klub abang cuma Persita ya? Enggak juga. Ada apa? Ada Persisam. Persisam Itu pemerintah. after ya, Iya, setelah Piala Tiger ya? Iya. Yang final sama Petro itu udah ada Bang berarti ya? Udah itu ya, itu 2002 itu. 2002 kan? Iya, itu Top 2002. skor itu kan? Iya, top skor sama pemain terbaik itu. Oh iya yang Iya. ya Heloy. Ya Heloy. Sadendet. 2002 itu yang membuat abang masuk timnas? Timnas. Iya. Oh, karena performa di 2002 masuk timnas berarti yang Piala Tiger yang Boas debut pertama kali Boas, Petro itu Boas ya. pertama. Itu 2004 kan? 2002 Iya. Oh, 2002 ya, udah. 2002 udah duluan tuh. Nah, itu Iya. kan belum top skor kan. Nah, pas 2004-nya baru. Top skor. Nah, Yang Boas baru masuk yang dicikat kaki. Ya, yang duet ajaib Iya. juga ya. Tiba-tiba nih dua orang Mas Kurus dicadangin, Ya, jadi BP super sub. tidak dipanggil. Tidak dipanggil bener itu. itu 2002 itu yang Bos itu. Kalau 2004 kan kita di yang 2004 2002. 2004 kan Piala Tiger itu bos, 3 ya. bos debut itu. 2002 kan yang kualifikasi Piala. Iya. Iya. Oh iya benar. 2006 kan kita di Iya. di Singapura kan. Yang 2006 itu Garuda yang gede gitu kan? iya mau persiapan untuk 2007 Piala Asia. Piala Asia yang akhirnya ya ganti. Iya. Saya udah nggak masuk kan itu target Petrobet waktu itu 2006 itu kan di Singapura final lagi. Iya. Akhirnya kita kalah selisih gol. Dia dipecat kan? Walaupun nggak ada kalah kita kan seri menang sekali. Kalah sama selisih gol sama Vietnam langsung gitu. Beliau dipecat. Pecat, saya langsung duduk di rumah, duduk manis Piala Asia. Yang menggantiin ya tadi Pan Kolep kan. Iya. Aduh saya bilang udah duduk manis saya pasti iya baik udah. Karena itu tiba-tiba pelatih dari Inggris ya Petrowet datang. Iya. Banyak kejutan lah. Banyak perubahan. kejutan BP tidak dipanggil. Iya. Mas Kurus cadangan. Banyak tiba-tiba debutan baru. Ilham Jaikusuma dan Buas Salos. Sama ini. Gimana tuh? Karena itu ada back juga yang sudah cukup umurnya udah cukup Siapa tua, tuh? Mas Mauli Lesi. Mauli Lesi. Muhammad Mauli Lesi. Mauli Lesi berduet dengan Jack Comboy. Itu palang pintu favorit saya. Jujur itu dua orang mending gak usah lewat. Selesai. Ada sayangnya juga waktu itu skuad itu Firmansyah cedera. Iya. Itu juga. Itu Salam Pesi. Itu Salam gol Messi. playing defender akhirnya Mas Haris yang masuk ya. Mas Iya, Karim. Haris Yulianto. Nah, tapi gimana Bang? First impression kamu ketika Boas kan masuk dari PON itu. Ya, dari Dan pasti kalian nggak tahu nih, Dan waktu bocah itu kan- dari mana Iya. tuh. Sosmed gak ada, tiba-tiba ada orang ini, ada pemain ini. Dan diharuskan gimana? duet sama Iya. Mas Bang Ilham. Ya waktu itu kan memang kita apa ya, Boas ini kan jarang yang baru ikut PON waktu itu Iya. kan pertama kali itu. Ikut TC ya notabene waktu itu kita belum tahu-taunya adik kandungnya Ortisan. Ortisan. Waktu itu memang dia bek kiri. Bek kirinya Ortisan, bek kanannya Ismet. Nah, kan jadi pas dia datang kita lihat latihan, wah skillnya walaupun umur 16 tahun tapi ini skill di atas rata-rata. Kecepatan, skillnya berani lewat 1 lawan 1. Ya itu saya bilang tadi, kalau dibicara kalau waktu zaman Petrobet kan 4-3-3,
ya kan? Saya kan di tengah. Iya. Saya kan tinggal cari Ruang. ruang dan waktu saja, maka space kan. Yang lari Boas, oh boleh ke sini. Eli Ibo punya skill ngelewatin 1-2 sama. Jadi lebih gampang. Makanya saya kalau waktu bermain waktu itu, ya itu tadi walaupun saya sebentar, ya cuman ya alhamdulillah waktu itu bisa di Turkmenistan saya bisa hat-trick, ya kan. Di Sri Lanka 1, Arab Saudi 1, waktu itu saya bisa cetak gol. Karena ya saya, ya dengan apa ya, kalau dia membaca permainan Boas sama Ortiz sana aja, apa sih, Elebo aja nih. Oh supaya dia seperti ini, dia seperti ini, udah itu aja. Jadi ya kalau saya sih skill yang di bawah jauh lah. Karena waktu itu kan saya top skor juga kan dibantu juga Carlos de Melo. Carlos de Melo, playmaker lisan. Carlos de Siapapun Melo. katanya Carlos di situ pasti top skor. Kurniawan, Widodo di Petro. Ya, kan? Iya, 2 tahun berturut 2002 sama 2000 saya top skor 2002 sama 2004 kan Carlos semua ada di situ. Suppliernya ya. Supaya kanan kiri Uci Sanusi, Giman Nurjaman, Sanusi, bro. Firman Utina, Njang di situ ada dulu. Njang Rohiman. Njang Rohiman, Janal, termasuk Janal Arif. Jenderal Arif. Itu juga selain di timnas bersama Boas Salosa, di Persita juga Persida. duet mematikan itu. Zainal Arif dan Ilham Jaya Itu Kusuma. dulu duet lokal ya cuma Persita. Iya. Tim lain pakai asing-asing Asing. Persita ya. Ada 2 dulu waktu Persikota juga sama. Iya. Si Salim dulu kan Persikota aja ya? Salim Salim Alidrus, Alidrus. Persikota. Saya soalnya dulu fans Persikota. Persikota. Dulu setelah saya Janal Arif, Jauh deh. Kota sama Aliudin, Bang. Aliudin. Sama yang Bekasi. Siapa Ada tuh striker juga kecil dari Bekasi. Aduh lupa lagi. Mardiansa. Mardiansa. Oh, di Persikota. Ya, ya, Mardiansa. ya. Itu angkatannya Zainal Ihwan. Zainal Iwan. Zainal Anwar di Zainal Anwar. Jangan orang kan di Persita juga. Persita, iya. iya. Sekarang dia pegang U18. Persita. Oh iya. Sama dulu Bang Ilham tuh ciri khasnya adalah tiap pegang bola giring gitu kepalanya kayak gini. Karena rambutnya dia kan. Itu rambut-rambut Italia. Zaman itu. Rambut-rambut khas. Tanggung. ya. Rambut-rambut tanggung gitu. Iya. Tapi mobil kebeli waktu awal-awal 2000-an itu Bang. Atau barang mewah apa yang terbeli Bro. saat itu Bang? Bro, Alhamdulillah ini- waktu itu yang pertama kali saya dapat rezeki itu saya berangkatkan orang tua haji. Wah, alhamdulillah. Yang pertama itu. Ya. Dulu kan zaman-zaman itu saya lihat di TV tuh, dulu bahas Bang Hamka Hamzah tuh. Oh, mobilnya udah 2 pintu bro tahun itu. Apaan? Iya, itu di atas saya waktu itu. Iya, 2 pintu kusen itu. Udah mobil sport, zaman itu. Civic. Karena pernah ada itu kan di TV apa namanya jejeran mobil-mobil bintang Indonesia. Bintang, nah itu. Ya, saya masih ingat tuh. Berderet Itu, tuh. ya itu kan waktu itu yang masih ingat waktu ya ada salah satu TV yang setiap minggu Iya itu. ikut ya itu. Iya Bang. Ngikutin tiap minggu siapa pemain ini, nanti pemain berjejer latihan, wah itu mah top lah waktu itu. Salah satu TV itu. Top. Saat itu. Nah, itu tapi katanya bintang Bang Ilham semua juga isunya waktu itu pernah pacaran sama artis juga di. Ada. Dia tahu. Kamu insert ya? Kamu insert sepak bola ya? Nonton ISL jangan dulu. Oh iya. Mas Muk, sebelum lanjut ngobrol sama Bang Ilham nih, gue mau nanya dulu sama lu. Kalau misalkan lo ada kesempatan jadi pelatih di Piala AFF, kira-kira apa strategi kunci lo untuk meraih kemenangan? Kalau Mukti sih kuncinya pertahanan ya, karena mau penyerangan sebagus apapun kalau lini belakang rapuh bakal gampang kebobolan. Nah, itu sih ibarat kulit kepala pria pas totalitas dan keringetan. Yang kesiksa duluan itu pertahanan kulitnya, Mas Muk. Bener Bang, cowok-cowok kayak kita mah pas lagi nge-push performa, kalau kepalanya gatel dikit aja gara-gara ketombe, semua rencana, taktik, strategi bakal buyar. Nah, ternyata itu dari risetnya Mas Mukti. Kalau kulit kepala kita, pria khususnya, itu secara alami memang lebih rentan minyakan dan ketombean dibandingkan wanita. Ibarat di lapangan, butuh back tangguh di lini belakang. Makanya, biar pertahanan kepala kalian maksimal, backnya nggak boleh sembarangan. Mesti pasang Clear Man Ultra. Dengan 3 times scalp barrier defense, siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Buruan deh beli Clearman Ultra, jangan biarin ketombe rusak, spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Oke. Gila. Tapi aku tadi menarik deh kalau misalkan
Kan Bang Ilham lama ya di Persita ya. Katakanlah hampir 3/4 hidupnya Persita lah ya. Iya. Nah kan Persikota aku pas kecil pas SD nonton Persikota tuh ada tuh momen pulang susah. Oh sering. Susah. Kalau main Persikota tuh sebenarnya sih pemain kita tuh pas sama pemain Biasa aja kan? biasa aja. Biasa. Yang dulu yang bikin panas itu apa? Ya dulu ya koran. Media ya, Bang. Media. 2-3 hari sebelum pertandingan itu ya dulu kan satelit radar. Betul. Nah, itu koran baca ini padahal kita nggak bicara atau apa lu di panas ya itu yang bikin tensi naik itu ya itu. Laga panas, udah panas dulu. Laga panas, Iya. derby panas. Aduh, pokoknya sebelum pertandingan udah ribut. Cuman memang dulu nggak sampai apa namanya meninggal enggak. Kan sana ribut. Waduh, kita main bola sama terus aja wasit kalau gitu kan masih. udah gitu timnya ini kan 2 tim dengan jersey yang warnanya tuh nggak umum. Iya. Satu kuning, yang satu ungu. Ya kan? Jadi kayak Sama Tribun Stadion Benteng tuh khas wah banget tuh sih. sebelum direnovasi ya. Dan tidak tahu kenapa saya di Papua sana bisa ngefans sama Persikota ya, selain Persipura tentunya. Karena paling sering di siarin Persita sama Persikota. Iya. Enggak ada yang lain-lain tuh, susah banget kita mau cari Persipura tuh susah banget tuh. Iya. Yang dua itu akhirnya lama-lama suka sama Persikota. Alasannya pertama itu dari studio deket. Ke Tangerang, stadion bawa alatnya dekat. Alatnya. Bawa alatnya Selalu dekat. tuh. Logistiknya dekat. Sampai saya tahu tuh mereka sebelum bertanding makan apa tuh saya tahu tuh. Persita dulu siapa Marcel siapa tuh suka ikan kembung dia. Oh iya bukan tuh. Ikan kembung. Mahuf Marcel. Mahuf Marcel. Dia adalah saudaranya pemain top ya bang? Oh iya dia Anak Maruf. anaknya. Bukan, Anaknya pemain top. Roger Milap, Joshua. Joshua. Joshua, anaknya bukan. Joshua. Itu mas Bukan, Stephen itu Wea Mati lagi. Mati. Stephen Stephen Wea. Wea ada juga deh. Ada. Iya, pokoknya dia punya ya, orang tua Aku apa? lihat episode itu, mau Iya, orang- dia makan ikan kembung. Yes. Sebelum main ditanya, apakah nggak nanti sesuatu? Tidak, ini ritual saya makan ikan kembung. Bro, kita sampai tahu ya. Sebelum main makan ikan kembung itu bagaimana? Kayak gimana? Tapi kan kalau sekarang sports science udah berkembang. Kalau dulu kalau zamannya Bang Ilham, ketika main itu makan aja. Nah, itu. Gimana tuh dulu tuh? Bedanya jauh sekali. Secara kita bicara, zamannya saya waktu timnas itu dokter aja cuma satu. Oke. Dokter aja dokter ya maksudnya umum lah kalau bicara. Bukan gadungan ya. Bukan gadungan, ada. Ada pernah. Pernah kasus kan. Hampir cedera, ditangkap sering. Hernando, iya. Nah, jadi waktu itu memang ya fisioterapi kita belum ada. Kang Kalau Pijat panggil. fisioterapi ke rumah sakit. Ada juga masa operasional. Kalau sekarang kan lengkap harus ahli gizi, semuanya. Maksudnya, lengkap. mohon maaf, tradisional. Iya dulu tradisional. Iya urut tadi. Iya, yang main tradisional yang tahu urat maksudnya. Kalau kita kan sekarang udah ada sport massage. Iya. Kalau kita mau main kan nggak boleh kuat kan harus ya masa sport aja. Kalau kita kan enggak, dulu kan kita nggak tahu. Notabene tahu-tahu besoknya kenapa kok lemes? Ya itu tadi. Udah tadi malam. Ya itu banyak. Makanan apalagi? Ngasal lagi gitu. Asal aja. Yang paling Bang Ilham inget dari rekan satu timnya dah, atau Bang Ilham deh kan, sebelum pertandingan atau enggak pas hari-hari gitu. Iya saya sering dulu waktu mau pertandingan nih, kan makan jeda kita sarapan. Sarapan itu juga kan udah mengandung, kita nggak tahu. Paling banyak kan kalau sarapan di hotel bagus tuh kan dulu kan lumayan lah kita. Nasi goreng ya. Semua dimakan. Apa namanya sosis, nasi goreng. Pesan telur dadakan juga. Telur dadar, apalagi yang namanya itu yang manis apa? Apa? Pupuk apa? Sereal. Itu kan harusnya kan kita kan tahu mau mainnya berapa Oh berarti Kalori. kalorinya. Berarti si makanannya ngikut si hotel ya bang, bukan di request. Enggak, kita kan pagi tuh. Iya. Kita nggak ngasih tahu. Makan jangan banyak makan manis kan. Kita Dibiarin makan bebas. Tahu-tahu jam 8 9 ngantuk tidur. Iya. Bangun lagi, makan lagi. Ya kan? Mau main jam 4. Jam 12 kan udah makan. Harusnya kan jam 11 tuh, jam 10 udah makan besar kan. Iya. Itu jam 11 makan besar lagi. Ada sop buntut. Itu Wah pas itu main, itu biji perut nggak naik apa ya? Borok-borok. Itu makanya kita dulu. Kalau sekarang kan Udah ketata. udah jangankan senior ya. Yang saya pegang aja untuk pas sekarang sudah saya lakukan itu. Main jam berapa,
kamu makan jam berapa, misalnya kita kalau EPA sekarang ini main jam 3. Ya. Sarapan jam 7, jam 10 udah sarapan besar. Sisanya makan buah-buahan atau ya di situ banyak lah, jangan berat lagi. Pisang lah ya. Iya, pisang, buah-buahan aja. Iya. Nah, kalau dulu mah ya begitu. Ikan kembung tadi. Ikan kembung. Anda nonton? Pertandingan itu? nonton. Iya. Mau Marcel. Itu Marcel, dia pakai kalung di sini. Kayak di prasmanan gitu. Iya, terus datang-datang. Marcel lagi ngapain? Ini saya makan nasi ikan kembung. Anjir, 1 jam lagi main loh. Masuk TV itu dulu. Saya yang kecil aja kaget. Karena kan dulu kita main bola nggak boleh makan. Nggak boleh kan? makan, iya. Dulu kita main bola ya kalau makan pasti ini naik. Atau kan 3 jam sebelum main. Iya, pasti naik. Ini kok. Orang luar jago-jago di pikiran saya. Orang luar jago-jago dia bisa makan. Bahkan gitu aja 1 jam sebelum main dia udah ikan kembung sama nasi. Sama bayam. Sama sayur bayam. Ya. Makan. Sampai sekarang saya makan ikan kembung, saya ingat Barca. Persita Tangerang zaman itu. Zaman itu. Aneh tapi emang ya. Banyak Ya, banget. zaman Karena itu. gue gak tau ya, misalnya pas saya dulu ngebantuin Bayangkara sama Yen, yang Dumena, itu kan numpang makan siang kan. Itu omenya juga makan siang kan nasinya segunung. Ngambil banyak kayak, buset dah. Banyak. Mikirnya adalah kayak, wah kalori Iya. kebakar juga. Ada satu lagi pemain Argentina dulu, satu kamar namanya Franco Hita. Oh, Franco Hita. Arema. Ya. Sebelum Arema kan dia kita Persita, dulu. iya. Satu kamar saya. Dia ya itu sebelum dia main dia selalu yang sekarang yang sudah anak-anak yang banyak ini teh hijau itu dia. Oh iya. Oh iya. namanya- Mate. Nah, itu dia selalu sebelum pertandingan dia minum tuh. Saya tahu, saya coba tuh dulu kan pahitnya minta ampun itu. Itu sebelum main selalu diminum itu. Nah ini yang lakukan ya banyak sekarang ya anak-anak kita juga ikut, termasuk juga ya Toha itu juga ikut. Toha. Memang bagus itu bagus. Iya. Karena dia nggak ada ini yang manis ya. Messi aja bawa itu. Oh, itu satu Argentina. Satu Argentina. Cuma saya pernah diceritain siapa ya, pokoknya pemain asing lah di sebelah ya. Sebelah. Itu tuh ada bedanya. Kalau Uruguay Cristiano Gonzalez. Uruguay mereka tuh dingin. Oh iya. Oke. Matenya tuh dingin. Brazil Kalau apa? ini tuh panas gitu. Bagian Chile apa tuh matenya panas. Jadi kalau dari mate udah ketahuan. Oh Argentina bawa ya. Mas? Oh, Argentina jahe, bawa. Jogja ya. Jahe gitu. Es apa enggak itu beda negara beda. Iya. Beda cara racik. Tapi pernah coba, Man? Nggak pernah aku. Kalau kita Indonesia Apa? kopi. Kopi. Americano mungkin. Americano. Oh dulu Aliudin itu, yang Mahfud Marcel kan dia Iya. ikan kembung. Yang waktu edisi Aliudin kopi dia. Kopi kan itu juga buat apa namanya? Adrenalinnya. Iya. Deg-degan. Kalau saya Pinang sih. Kalau Itu saya ini DP sih. Biasanya semangat kalau dari DP semangat. Berapa persen DP kemarin? Paruh. Terus berapa kali pembayaran? 12 kali? Kalau ini Bang, di jeda pertandingan apa yang kalian makan dulu? Di jeda Kapan? babak pertama gitu. Kalau zaman saya, Ya. pisang. Pisang. Ya rata-rata pisang. Tapi kalau sekarang sih anak-anak itu, saya usahakan tuh selalu ada semangka. Semangka kuning kah atau semangka? Oh karena manis ya. Bukan, itu kan mengandung alkalin. Oh. Baterai. Bukan baterai. Ini loh elektrolit buat ya. Tadinya kan jeruk semuanya, saya ganti sekarang semua harus setiap latihan, habis pertandingan itu harus disiapin apa? Semangka. Semangka ya. Air gula Jawa masih nggak Bang? Dulu. Masih, Iya campur kan? kopi. Air gula Jawa. Campur kopi itu. Jawa mah gula Air gula aren ya. Jawa. Tapi di mood itu bakal Jawa kan. Sebenarnya di mood dulu pemain-pemain bola. Makanya dulu ada yang heading gitu, plak keluar. Diambil lagi ya. Diambil lagi. Wah sayang gitu. Karena dulu sebagai penonton tuh kalau di tribun sering penasaran apa yang dilakukan pemain. Betul, kan. betul. Saya Kita lihat tuh. penasaran betul. Sampai dapat ikan kembung tadi. Itu buat penasaran saya buyar itu. Semua. Oh, ternyata mereka boleh makan 1 jam sebelum Tapi ya main. nggak ikan kembung juga sih. Ikan harus kembung sih. sama nasi, sama bayam. Sama bayam. Bayamnya ada jagung. Bayam jagung, saya lihat itu. Saya lihat. Si iya. inget banget. Bayam jagung, iya. Zaman itu Karena ya. itu menempel di kepala, oh ternyata boleh. Yang penting bukan di pelosok. Nah, kalau sekarang sebentar lagi nih AFF. AFF. Ini apa ya? Mantan top skor Piala AFF ya. Kalau dulu kan namanya Tiger. Ya. Ya. Kalau sekarang itu AFF Cup ya. Berubah lagi. ASEAN Iya. ini. Kemarin Tergantung sponsor. Zaman Kan Tiger Tiger ya. Ilham kan Piala Tiger kan. Tiger. Sponsornya sepeda dulu. Sepeda Tiger. Oke.
nih. Apa kesulitan bermain di kompetisi ini sebenarnya? Karena kan kita tuh tidak pernah juara. Iya. Setelah Bang Ilham ada yang top score lagi nggak? Mas? Nyaris terus. Top skor ya? Setelah Bang Ilham. Ada kayaknya. Kayaknya Ada 2010. Ada deh, ada. Gendut Doni? Gedudoni setelah Bang Ilham tuh. 2010 itu siapa ya? Bahdim apa? Pokoknya ada lah. Oh, Gonzales kan. Gonzales. Iya. Nah itu apa kesulitannya? Karena kan yang paling dekat sama juara itu selain 2010 ya zamannya Iya. Bang Ilham itu, yang 2004 itu yang duet sama Boas. Itu tuh paling dekat karena kita udah dikalahin 4-1 kita balik keadaan. Itu tuh semua takut, tapi kan ada sesuatu terjadi di final ya. Curang aja Cedera. kan. Curang itu negara. Kan semua cedera. Itu Sengaja itu semua disikat cedera itu kakinya. susah juga. Nah, apa kesulitannya Bang Ilham? Sebenarnya kesulitan kita tuh ya secara taktikal saja. Saya bicara kenapa? Karena ya tadi ketika kita bicara taktikal, apa yang dilakukan Singapura itu mereka bermain kalau saya bilangin ya secara tim. Ya. Kapan dia press, kapan dia bertahan di zonanya. Itu yang kita nggak ya kita jujur. Kita waktu zamannya saya main bola itu nggak dikasih secara detail itu bagaimana kita bertahan. Di klub juga sendiri sama. Zaman Peter pun sama kita. Hanya saja kita bisa bertahan 4-4-2. Ya itu aja bagaimana. Oh, lebih Nah, ke strukturnya ya, Bang? strukturnya. Jadi kalau dibilang tuh apa clear taktikal itu kita belum paham. Kalau saya pribadi waktu zamannya kita pas final, kenapa kita bisa dikalahkan di sini sama di sana? Ya kayak tadi, karena kita satu, kita punya fisik oke, Ya. skill Jauh. Bagus. kencang semua, Iya. ya kan? Tapi dikalahkan dengan apa tadi? Ya tadi struktur tadi. Bermain secara tim. Apa namanya? Waktu kita bermain sini susah sekali tembus sama Singapura kan. Kita akhirnya kita di sini pas final kan kalah. Ya. Di sana sama kita menguasai bola hampir sama tapi ya tadi susah sekali. Ketika kita bola di sini dia udah tutup rapat jalur bola kita. Makanya dulu kalau kita lihat kayak ada 4 orang, 3 orang, 4 orang cedera terus ganti pemain beda lagi mainnya. Beda lagi. Karena nggak saling tahu ya. Iya. Udah. Jadi bukan hafalan kayak kalau Spanyol kan mau ganti siapa pun di Aman. situ mainnya begitu gitu kan. Tinggi sekali Spanyol ya kan. Maksudnya Contohnya. contoh Ya. supaya Kalau Spanyol memang wajar. Iya, Kenapa? Karena dia dari hampir rata-rata Spanyol itu kan akademinya Barca. betul dari bawah ya diajarin taktik ya. Jadi dia punya kalau dibilang filosofinya tim nasionalnya ya filosofinya Barca itu. Barca itu. Jadi sudah apa? Membuka ruang dan lain. Iya. Ya pemahaman lah. Betul. Iya pemasaran taktikal. Iya. Besok striker yang udah dipanggil siapa aja? Kan masih ini semua, ada provision kan? Kayaknya belum Belum keluar ya? Keluar ya. Belum keluar sejauh ini ya. Keluar. Dan Iya, kalau paling siapa aja ya? kan kalau Sananta palingan. Sananta, terus Sananta, apalagi? Hoki, Terus Hoki. Rafa, Strike, mungkin masuk ini ya. Nanti habis itu kan Ya kan terserah. Dewa Dennis siapa? Raven. Pakainya Dewa. Berapa? Rafael Strike. Berapa strike? Bukan yang striker Dewa, yang orang lokal. Aduh siapa? Yang- Septian Bagaskara Pak ya? Oh, bukan. udah pindah. Si ini juga dipanggil nih, termasuk dalam 50 pemain. Persija. Oh si Excel, junior. Excel. Excel juga dipanggil itu ya ada beberapa lah. Tapi yang diaspora nggak dipanggil. Yang main di Eropa enggak? Yang main di Eropa Enggak ya? Enggak, Udah enggak, fix ya? enggak. Nggak bakal. Kan lagi pre-season semuanya. Betul. Iya. Tapi sama ini Bang, menurutmu kamu setuju nggak kalau tim-tim Asia Tenggara lain sekarang juga berkembangnya pesat? Dulu mah kita kalau lawan Filipina, Laos gitu, benar-benar Iya. kayak bubu dapur Laos dulu. Jadi benar-benar gitu, gampang gitu. Bang. pasti tuh, Ya, saya kan? setuju. Jago-jago. Karena kenapa? Jangankan Filipina, sekarang bicara Kamboja. Iya. Dulu kita Kamboja tuh zamannya 10-0, 13. Iya kan? Sekarang 1-0, kadang-kadang mau menang aja susah. Karena mereka lihat struktur bermain mereka Mereka jauh berkembang lebih juga. Iya. lebih bagus. Mereka udah paham lah ya gimana Iya. cara untuk lawan tim-tim yang lebih jago dari mereka Iya. gitu. Aku kaget pernah menonton momennya Indonesia ketemu Kamboja pas Keisuke Honda. Iya. Terus mereka tiki-taka tuh di lini tengah. Iya. Kok Kamboja begini? Nggak harusnya begini kalian. Masa kalian maju sih gitu. Iya. Dulu kan kita bantai-bantai. Iya. 10-1. Kalau di Jam- Keran tuh enak gitu. Kalau kita waktu Tiger waktu di Vietnam 7-0. Orangnya Tagol senyum-senyum semua ketawa-tawa. Bener.
kan. Kalau Kita- kalian sih. Wow, enteng sekali. Orang-orangnya kayak figuran di film Jackie Chan. Orang-orang pemain lawan Jackie Chan. Kalau dulu. Dan benar kata Bang Tio, kalau udah lebih dari 4-0, si pemain lawan tuh dia ketawa. Senyum, kegulan tuh. Karena zaman itu tahun 90-an sama 2000-an awal tuh, orang pas tim lain dari negara kita mau Indonesia pasti takut duluan. Aduh, Iya. Indonesia lagi. Lagi fair. Sekarang kan Sekarang udah jauh. Cuman hanya saja Rata-rata kekuatan mirip lah ya. iya, hanya saja mungkin agak masih di bawah Brunei. Ya Brunei. ya kan Cuman memang kecil. Timor iya, Leste. apalagi dia Brunei kan untuk event-event sekarang baru udah ikutin kayak Mitsubishi. Iya. Karena Iya, ikut. dulu ya dengar kabar waktu masih Piala Tiger dia nggak mau. Kan Karena sponsornya Oh haram. haram. Nah, Sponsornya haram. dari iya, itu. plus buat orang Brunei kayaknya udah nggak usah lagi hidup udah makmur. Gak ada lampu Kecil. Karena Kayak negara di sana kecil kayak nggak ada tujuan hidup gitu. Aku Kayak liat, ada Bang, negara itu Bang, kecil. makmur. Lihat vlog orang di sana, lampu merahnya dikit. Saking slownya orangnya tertib banget kan. kosong Bukan lagi tertib sana. lagi. Di sana tuh paling waduh. Ya saya pernah sekali lah di sana. Sekali itu hidup rapi, Teratur. teratur, gak pernah antri. Sholat 5 waktu mesti langsung ke masjid semua. tutup warung semuanya. Memang ya tadi negara sudah Makmur. Makmur. Sama warganya dikit juga. Mereka udah nggak tidur tiap malam tangan di kepala. udah nggak gitu. Itu kalau Plafon ya kan, teh panas. Ya. kalau main fun football mobilnya udah kayak showroom semuanya ya. semuanya kayak showroom. Tapi gimana peluang Indonesia? Apakah inilah kita Saatnya nih. bisa- Saatnya nih, Bang. Nah, karena Saatnya sebenarnya kan, kita juara nih saat ini. karena ini kan ini Bang Ilham apa ujian sesungguhnya Iya. John Hartman nih. Iya. Kalau saya sih pribadi ya wajib juara. Wajib ya. Secara individu, secara teamwork, secara ya kalau disebut fasilitas kita pemain hampir rata-rata yang terbaik. Walaupun yang Diaspora yang main di Eropa nggak main ya. Tetapi secara tim yang di sini kita lihat kemarin dicoba sama apa? Bali United. Terakhir yang Oman. Oh, Oman. Mozambik. Sorry. Mozambik ya kan? Kita bikin Mozambik. Jadi kan secara permainan taktikal clear sekali. Iya, iya. Flexibility-nya dari 4-4-2 bisa 3-4-3 ya kan. Ya saya rasa ini waktunya saatnya kita juara. Iya, dan saya rasa John Herman adalah sosok paling tepat menangani Iya. timnas dengan Di posisi sekarang ya. Betul, betul. Karena apa namanya? Pemain-pemain timnas kayaknya cocok dengan strategi yang dia kasih kan punya kecepatan ya kan. Direct football. Tidak itu. memaksakan kehendaknya. Oke, iya. Cocok lah. Dan juga saya dengar juga ya mungkin ada itu ke pemain juga maksudnya Pendekatannya, humble. pendekatannya bagus. Terlepas dari yang kemarin, sebenarnya memang ya kayak kemarin yang biasa, Luis Milla, oke sudah bagus, tambah Sintayong, kan. Sebenarnya udah bagus, cuman ketika dia masuk lagi ya tadi di apa namanya dikombinasi sama dia ya tadi hasilnya saya lihat jauh lebih secara kualitas struktur, fisik juga kita udah terbenahi. Oman kan. aja ngejar-ngejar kita. Itu dia makanya kan. Oman aja nggak bisa ambil bola. Jadi bagus. permainan kita nggak lagi menonton, nggak lagi misalnya main ya rotasinya, rotasi ruang antarnya, siapa meninggalkan, siapa yang meninggalkan, siapa yang menempatkan transisinya juga, Bagus. bertahan menyerangnya juga. Yang menarik pas lawan Bulgaria tuh. Iya, mainnya oke banget itu. Lawan Oman sih sebenarnya juga kagum kan, maksudnya itu kan yang akan sering kita hadapi Iya, kan. Jadi tim-tim itu seperti itu ya. Iya, jadi itu kita bisa melihat pertandingan-pertandingan lain itu di pertandingan itu. Iya. Kan. Itu siapa yang masuk ke depan, siapa yang Pemainnya, narik keluar. pemain juga pede di lapangan tuh, kelihatan banget. Tahu mau ngapain Iya. dengan dan tanpa bola gitu. Kalau sebelum ini kan Nyanyi, 70%, ball possession, 0 shoot gitu kan. Tapi saya nggak bilang yang satu, kan. Saya cuma tiga pelatih aja. Oh iya. Oh makanya nggak disebut. Nggak dianggap Nggak usah, Pak. nggak usah disebut. Kacau Bang Ilham. Gimana dong? Dia doang yang ada pas Natal. Ya maksudnya ya secara kasat mata sebagai ya bicara kita insan sepak bola lah. Iya. Bukan ini. Ya itu terlepas dari tiga itu kan sebenarnya ya tadi yang ini yang terakhir yang mengconverse. Betul. Bagus. Iya. Pemainnya juga maksudnya tahu mau ngapain. Iya. Menyenangkan kan? Cuma ini jadinya karena beliau bagus ya, takutnya orang punya ekspektasi yang Pasti, malang melintang. pasti. Pokoknya semua yang kita ikuti harus juara.
Oh itu kacau Itu. juga. Karena Pasti itu. Karena sebenarnya targetnya adalah Piala Asia kan nanti ya. Iya. Di bulan Januari ya. Nanti Piala Asia targetnya juara lagi Ya takutnya. sulit dong. Makanya. Karena lolos grup udah karena John alhamdulillah. Herman bagus, malah semuanya Tapi dipengen itu kan juara. biasa warga ya, ekspektasi, Iya, ekspektasi iya. terus. Ya kita langsung aja masuk ke Ultra Moment Clear. Karena kita akan membahas momen-momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Kita langsung masuk ke Ultra Moment Clear versi sepak bola yang pertama nih. Ultra Epic. Tadi udah kita bahas ya, Ilham Jaya Kusuma raih top skor di Liga Indonesia 2004 dan juga Piala Tiger tahun 2004. Sayangnya jersinya udah nggak ada. Aku ada Best nih, ini. bawa as ya kan. 22 gol di basic utama, 7 gol di Piala Tiger. Persita saat itu, ini kan berarti kalau misalnya masih muda banget ya? 20-21 tahun tadi dibahas ya? Iya, dua-duanya udah. 78, iya. Itu nomor 9 emang milih, Bang? Enggak nomor 9. Di pertama kali saya waktu 99 tuh pra olimpiade. Itu pra olimpiade waktu di Korea Selatan. Oke. U23 berarti masuk. U23. Bambang, Ismet, Imran Nahumamuri, Dedi Umarela, Dedi Umarela. Bejo Sugiantoro dan lain-lain lah itu. Itu kita pra olimpiade. Waktu 99. Nah, waktu itu nomor 7 waktu saya itu. Oh dulu awalnya 7. 7. Ketika habis lagi masuk sponsornya Pak Gajali. Nggak, iya yang jersey Garuda. Garuda. Garuda Garuda. besar. Itu nomor saya tuh 32. Itu masih ada jersey ya? Nggak ada juga sama. Nah, kalau dilelang mau. Wah itu unik sekali itu. Garuda paling besar. Itu. Di dada itu. Iya, itu. Itu katanya ada ceritanya, Bang, kenapa pakai jersey itu? Jangan. Jangan ya, oke. Apa sih? Ceritanya dipakai aja buat seragam. gitu kan. Tapi menurut gua ini jersey yang 2004 Piala Tiger tuh salah satu yang terbaik sih. Bagus. Itu bagus, iya. itu bagus. Memorable yang ini yang putih ya. Kalau Iya. datang putih, menurut saya dia memorable karena ya simple aja. Simple. Terus Tapi- juga memorable aja. Tapi ya gimana ya lihatnya memang. Kayak clean gitu. Ini bagus ya. Sama pasti teringat comeback di Bukit Terus Jalil itu sih. dia punya bordir Garudanya tuh Pas ya. pas banget Pas ya. warnanya. Itu kita apa namanya? Itu tuh nomor 9. Harganya sekarang sih murah. Si murah, Murah. Bam 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 Sekarang. zam zam. Iya. Saya dulu punya bawa. Ada terakhir saya kemarin. Yang Bang, ini. tapi yang Ghazali bagus banget. Ini sih. ada, Gila aku sih. ada. Nah. Dulu Yang Ghazali ini. ada, Om? Enggak, dulu kan sempat dijual di Plaza Senayan. Pas Enggak, lagi. yang Ghazali. Oh, yang Ghazali nggak ada. Kalau yang ini. PSM di Plaza Plaza Senayan. Senayan Ya. ada dijual, beli saya. Waktu itu ya kita dikontrakan. Iya. Saya sama Boas itu Adidas. saya Predator, Boas Oh iya, Tumit. apa tuh? Heeh. Nah, jersey emang ikonik berarti ya. Ikonik. Tuh, udah gak ada sama sekali nih. Gak ada Udah. ya? Hilang ya? Ada satu cuman ada sisa satu. Buat saya aja, Bang. Eh, jangan, jangan gitu. udah. Kan buat kolek. Itu waktu masih saya 2006. 2006. 2 plus 8. Waduh. Nomornya? Ini yang Peter White ya? Persita. Enggak Persita. Ini Persita. Oh, yang Persita. Kalau yang Peter White itu saya ini juga punya, saya jual. Itu yang Peter White ya. Iya. Peter White yang 9. lagi 2006 udah Kalau beda lagi. kan kenapa waktu itu 2 plus 8 ya itu waktu itu kan waktu saya balik ke Indonesia waktu main 2006 di MPPJ Selangor balik cedera habis itu selesai nomor 10-nya dipakai waktu itu almarhum Bruno Zandonadi. Zandonadi. Makanya saya waktu itu 2 plus 8. waktu itu masih boleh pakai kan PSSI masih pipa boleh pakai waktu itu Zamorano kan Zamorano, di- 1 plus 8. 1 Ya, plus 8. 1 plus 8. Nah, saya ikutin tuh 2 plus 8. Masih ada itu. Itu udah barang langka. Itu sudah enggak bakal Janganlah. Skena banget kalau dipakai Tapi kan. semisal, Bang. Lelang-lelang PNS boleh lah. Tapi semisal saya tuker sama jersey jangan. sama 2 bangun tapan. Enggak bisa. Enggak legend. Enggak, masalahnya nih ya, masalahnya zaman sekarang jersey old school tuh skena banget. Alhamdulillah, bisa dipakai ya kan. Apa dibilangnya apa? Blokor. Blokor. Enak sekarang juga ya kalau bicara kalau saja ya untuk Persita sendiri sih saya sudah dari 18 lah saya udah mulai udah di rumah satu udah ada sih. Malahan yang terbaru jersey Persita sudah saya Udah disimpan ya? Simpen. Simpen. Wah, selain jersey yang skena, kita juga punya segmen paling skena Apa tuh? di dunia persepak bolaan. Muk Trivia Wah, paling ini nih. clear. Ini dia nih. Ini dia. Hati-hati. Oh enggak Ini nyaman, segmen Bang. ini nggak habis-habis ya? Ya habis-habis. Kok bisa ada terus? Lebih tepatnya Mukti kayak bingung mau nyari siapa lagi nih namanya. Iya. nih. Ada sekarang karena bintang tamunya Bang Ilham Jaya Kusuma. Oke.
tema nama pemain unik di episode kali ini adalah pemain-pemain yang namanya mirip kalian berdua. Nah, Siapa? ada. Mirip siapa? Mamat? Kamu sama Mamat, Bang. Kok bisa? Ternyata nama Mamat itu sama dengan nama pesepak bola Turki tahun 1930. Woi, terlalu jauh, Bang. Ada datanya Emang ini. siapa namanya? Posisinya gelandang tengah dan udah almarhum. Tapi dia legend. 1930 main bola. Iya, makanya. Ya iyalah. Jadi legend Turki ini namanya adalah Suat Mamat. Suat. Ada Suat Mama. Suat Mama. Suat Mamat. Mau Suat dibenerin Mamat. tapi almarhum ya. Oh, ada fotonya, Bro. Ada fotonya. Mirip sih, Mat. ya. Mirip. Ada. Negara lain perang dia main bola. 30. Turki, iya. Muk udah meninggal, Muk. Udah meninggal, Udah tapi meninggal. kita doakan semoga Pak Suat Mamat diterima di sisinya. Suat Mamat. Lanjut. Lanjut, ada juga pemain yang mirip Bang Tio, tapi masih muda ternyata. Oke. Nanti bisa jadi dia ngefan kamu. Nggak mungkin, bapaknya. Makanya bapaknya ngefan kamu. Kenapa Oke. namanya mirip sama kamu, Bang? Jadi pemain dari Maribor. Maribor. Maribor ini yang itu. Slovenia. Oh, saya pikir yang telenovela. Maribor. Maribar. Itu Maribar ya? Umurnya masih 23 tahun, posisinya adalah winger. Bapak pemain ini ngefans sama Bang Tio karena bapak pemain ini namain anaknya dengan nama Tio Cipot. Tionya bagus nih. Cipot. Cipotnya, kenapa harus cipot? Sampai ada Cipot. Cipot. Tio Cipot. Berarti dipanggil tipot. Tipot, ya. tipot. Ada tupet dari Malaysia, ada tipot di Tipot. Slovenia. Ya. Ada udah nih, udah dua. Dua aja. Dua aja ya, Suat Cukup Mamat ya tadi ya. Suat Terima Mamat sama kasih. Tio Cipot. Saya akhirnya tahu ya. Ada, saya akan cari jersey-nya. Saya juga mencari Tio Cipot. Maribor. Pemain Slovenia. Kalau saya jelas jersinya yang pemain mirip saya temannya Bang Ilham juga. Mukti Mukti Ali Ali Raja. Raja. Oh, iya. Mukti Ali Raja si Celana panjang. Celana panjang. Ya, ini kita sudah sampai di penghujung acara Sepik Bola Biar Clear, tapi seperti biasa kita akan mempertanyakan satu pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan. Pertanyaan untuk Bang Ilham Jaya Kusuma. Siap. Menurut Bang Ilham Jaya Kusuma, apa arti kipas angin? Orang keyboard udah sedih nih, udah mau mengayun. Udah ngatur ke sana. Menurut Bang Ilham Jaya Kusuma, apa arti sepak bola menurut Ilham Jaya Kusuma? Ya, sepak bola ini secara keseluruhan bagi saya ini belajar tentang kehidupan. Ya, dalam arti dalam sepak bola ini ya bagaimana jatuh bangun, ya kan, bagaimana di situ ada sedih, ada gembiranya, ada respeknya, ada game dan lain-lainnya. Jadi saya pikir ya dalam sepak bola dalam pengertian saya itu ya itu belajar kehidupan. Belajar hidup. Jadi di sepak bola itu banyak sekali belajar kita. Belajar. Oke, itu pelajaran Arti sepak bola kehidupan. menurut Ilham Jaya Kusuma. Kalau menurut Mas Mukti, Soalnya untuk Mama sendiri, apa arti Kamtipnas? Keamanan dan ketertiban nasional. Oke, bagus. ya udah kalau gitu terima kasih banget Mas Ilham Jaya Kusuma. Sukses sama-sama. terus. Semoga Persita musim ini bisa di musimin baru ya. Amin. Bisa melaju jauh bersama di papan atas dan terima kasih Pak Mamat. Dan semoga Dan timnas kita kita, juga apa? semoga timnas kita di Oh iya, di pertandingan Piala pertama AFF. ya Ah. besok. Kita Dan berharap sama juga juara ya, juara. pecah telur harusnya. amin. Di Ngikutin sekarang wanita ini. ya. Wanita. timnas wanita. Betul, betul. Oh iya itu juara Piala Wanita kita. Iya. Iya, Dan kita berharap juga Persikota Tangerang ya Naik. kembali sehingga euforia derby di Tangerang itu kembali lagi. Seru soalnya. Seru banget. Terima Ya. kasih Bang Ilham, terima Sama-sama. kasih Bang Mamat. Terima kasih juga Bang Tio, Sukses terus. Kakak Mukti dan Bang Ilham Jaya Kusuma. Dan juga terima kasih juga pada sponsor tercinta kita, Clear. Dan yang paling penting, Vivi Dedes. Karena selalu setia mensupport Sepik Bola Biar Clear. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.